Bayangkan, di Lautan Dingin Pasifik Utara, kapal perang Amerika, Rusia, dan Cina berlayar berdekatan. Bukan latihan gabungan, bukan acara seremonial, ini adalah bagian dari permainan kekuatan yang bisa memicu babak baru persaingan global. Dan semua ini terjadi tepat di pintu depan Amerika Serikat, Kepulauan Aleut, Alaska. Ketegangan ini muncul jelang pertemuan bersejarah di Alaska antara Presiden AS dan Presiden Rusia untuk membicarakan perang Ukraina. Tapi sebelum duduk di meja perundingan, kedua pihak unjuk kekuatan di laut. Armada ketiga Amerika mengerahkan kapal perusak USS Carl M. Levin untuk operasi di Pasifik Utara. Angkatan Laut Amerika menyebut ini operasi rutin demi mendukung pertahanan maritim tanah air. Namun waktunya terlalu tepat untuk dianggap kebetulan. Kepulauan Aleut bukan sekadar gugusan pulau terpencil. Pulau-pulau ini adalah garis pertahanan pertama Amerika di utara Pasifik, menghadap langsung Rusia. Pulau Adak, tempat foto USS Carl M. Levin diambil, hanya berjarak ratusan kilometer dari wilayah timur jauh Rusia. Lebih ke barat lagi, Pulau Atu adalah titik paling dekat, hanya dipisahkan perairan internasional. Bagi militer, ini adalah posisi choke point untuk memantau, menghalangi, atau bahkan menahan pergerakan lawan. Di sisi lain, Rusia dan Cina juga bergerak. Mereka mengirim kapal perang untuk patroli gabungan, disebut sebagai kemitraan tanpa batas. Armada gabungan itu mencapai pelabuhan di timur jauh Rusia, hanya 575 mil dari Pulau Atu. Bukan itu saja, Cina mengirim 5 kapal riset ke perairan Arktik dekat Alaska. Menurut Komando Utara Amerika, mereka tidak melanggar hukum internasional, tapi jumlahnya meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan tentu saja, itu mengirim pesan politik yang jelas. USS Carl M. Levin bukan kapal biasa. Berbasis di Pearl Harbor sejak 2023, kapal ini sudah menunjukkan kemampuan luar biasa mampu mencegat 2 rudal balistik jarak pendek dan 2 rudal jelajah dalam uji coba. Dengan radar canggih Aegis dan sistem pertahanan berlapis, kapal ini bisa menjadi benteng bergerak di lautan. Penempatan di Pasifik Utara artinya Amerika siap menghadapi segala kemungkinan, dari intelijen laut hingga potensi serangan rudal. Patroli, pengerahan, dan kehadiran kapal perang di Alaska bukan hanya soal taktik militer. Ini adalah bahasa diplomasi yang tidak diucapkan. Amerika ingin menunjukkan bahwa wilayahnya aman dan siap tempur. Rusia dan Cina ingin memperlihatkan bahwa pengaruh mereka bisa mencapai pintu rumah Amerika. Semua ini terjadi di saat dunia tengah menunggu hasil pertemuan Alaska yang bisa menentukan arah perang Ukraina. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya unjuk kekuatan menjelang perundingan, atau tanda bahwa Laut Bering dan Pasifik Utara akan menjadi medan gesekan baru? Yang jelas, setiap manuver kapal, setiap jalur pelayaran, dan setiap foto satelit dari Alaska kini menjadi bagian dari papan catur geopolitik global. Dan dunia sedang mengawasinya.